Assalamualaikum adik-adik, selamat datang kembali di channel Aira. Hari ini kita akan membahas soal Pupena 2A, tema 2, subtema 2, latihan soal halaman 123. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kerjakan. Nomor 1. Bacalah teks berikut. Jadi gini, ada teks ya. Ini muatan bahasa Indonesia. Kita belajar memahami teks. Agar menyingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan saja. Kegiatan Komang dan Maria di akhir pekan adalah titik-titik. Ya, yang ditanyakan adalah kegiatan Komang dan Maria. Lalu di bacaan kita lihat, rumah Komang dan Maria berdekatan. Setiap akhir pekan mereka bermain sepeda. Nah, setiap akhir pekan mereka bermain sepeda. Ini kuncinya ya. Kemudian mereka bermain dengan gembira. Lalu yang ditanyakan kegiatannya. Setiap akhir pekan, di sini ada kata-kata akhir pekan. Nah, di akhir pekan mereka bermain sepeda. Kemudian jawabannya mana yang ada kegiatan bersepeda atau bermain sepeda? Jawabannya adalah A ya. Jawaban yang paling tepat A. Lanjut nomor 2. Jika ditarik, karet gelang berubah. Jawabannya bentuknya B ya. Nomor 3. Jika susu cair dipindahkan dari kotak kemasan ke dalam gelas, yang berubah adalah bentuknya ya, sama ya. Kemudian nomor 4. Benda yang memiliki ciri ukurannya berubah sesuai tempatnya adalah benda gas ya, jawabannya gas. Kemudian nomor 5. Tuliskan makna dan contoh benda dari kosakata berikut. Yang A, kental. Ya, kental itu adalah benda cair yang sifatnya lengket. Contohnya adalah oli. Kemudian B, lentur itu benda padat yang bisa berubah bentuk ke bentuk semula jika ditekan atau ditarik. Jadi bendanya itu kalau ditarik berubah tapi bisa kembali lagi ke bentuknya semula, itu namanya lentur ya. Contohnya adalah karet gelang. Oke, kita lanjut ke soal SPDP. Contoh gerakan yang dilakukan menggunakan tangan adalah jawabannya C ya, menulis. Nomor 2. Gerakan yang ditirukan pada gambar di samping adalah gerak bermain layangan ya. Jelas layangan ini ya. Kalau dakon kan nggak mungkin sambil berdiri. Nomor 3. Gerakan mengangguk, menoleh, dan menunduk adalah gerakan kepala ya. Nomor 4. Tuliskan masing-masing 3 contoh kegiatan yang menggunakan gerak tangan dan kaki. 3 contoh ya. Sekarang kita contohkan yang gerakan tangan. Yaitu yang pertama menulis, kedua melambai, 3 menyapu, mau lagi mengepel dan sebagainya. Cuma 3 ya. Kemudian contoh gerakan kaki itu 1 berlari, 2 berjalan, 3 menendang ya, menendang bola misalnya. Oke. Kemudian kita ke soal matematika. Nomor 1. Perkalian berikut yang hasilnya bukan 36 adalah, jawabannya B ya. B itu 24. Berarti bukan 36. Kalau A ini kan 6 kali 6 36. C 4 kali 9 36 ya. Jadi jawabannya B. Kita lanjut soal berikutnya. Ini ya.
Hasil perkalian berikut yang benar adalah ini salah ya. B benar. C salah. Jadi jawabannya B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kelompokkan gambar berikut untuk membuat perkalian 60 dengan hasil 60. Ya, jawabannya seperti ini ya. Jadi 60 itu 1 kali 60, 2 kali 30, dan seterusnya. Kemudian dibalik, jadikan sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk nomor 4, tuliskan perkalian sebanyak-banyaknya dengan hasil 72. Ini sama ya. Ini 1 kali 72, 2 kali 36. Kemudian dibalik. Kemudian nomor 5. Ibu mempunyai 2 kotak pulpen. Tiap kotak berisi 6 pulpen. Berapa banyak pulpen seluruhnya? Maka jawabannya adalah ya 2 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Kemudian kita ke soal PPKN. Nomor 1. Akibat yang terjadi jika tidak melaksanakan aturan adalah, jawabannya A ya, keadaan menjadi kacau. Nomor 2, aturan di rumah harus ditaati oleh, jawabannya C. Nomor 3, tata tertib yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah berpamitan sebelum berangkat sekolah. Kemudian nomor 4, tunjukkan 3 contoh sikap mematuhi aturan di rumah. Ini A, mandi 2 kali sehari. B, merapikan meja belajar. C, menyimpan mainan setiap selesai bermain. Kemudian nomor 5, tuliskan manfaat mematuhi tata tertib di rumah. Manfaatnya yaitu A, rumah tetap bersih. Ini jika kita selalu menaati peraturan menjaga kebersihan di rumah. Kemudian B, meja belajar rapi. Ini kalau kita menaati peraturan, setiap selesai belajar kita merapikan meja, merapikan buku. Kemudian C, suasana kamar nyaman. Ya, kalau kita merapikan tempat tidur, kemudian menyimpan mainan setelah bermain, jadi kamar kita suasananya nyaman. Nah, ini jawabannya. Oke, sekian dulu adik-adik. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.